Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa di dunia bisa ngelola jutaan penjualan setiap hari di seluruh dunia tanpa ada satupun yang salah? Jawabannya, mereka punya cetak biru. Nah, hari ini kita akan bongkar cetak biru digital di balik mesin penjualan global yang super canggih ini. Oke, kita langsung mulai aja. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari pondasinya dulu, terus kita pasang sistem-sistem intinya, lalu kita nyalakan sistem pintarnya, dan terakhir, kita akan lihat hasil akhirnya dari puncak. Siap? Yuk, mulai! Kalau Anda lihat langsung dokumen teknis untuk sistem kayak gini, wah, dijamin pusing. Isinya daftar panjang yang isinya istilah teknis semua. Tapi tenang, kita akan pakai sebuah analogi yang bikin semuanya jadi jauh lebih gampang dimengerti. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan bernilai miliaran dolar yang dihadapi setiap perusahaan global. Gimana caranya bikin sistem yang nggak cuma canggih, tapi juga anti gagal? Jawabannya ternyata sangat cerdas dan terstruktur. Dan inilah kuncinya. Kita akan membayangkan semua ini seperti lagi membangun sebuah gedung pencakar langit digital. Kenapa? Karena analogi ini bakal ngebantu kita memahami setiap langkahnya, dari dasar sampai ke puncaknya. Oke, tahap pertama dalam membangun gedung apapun tentu saja fondasi. Di dunia digital, ini artinya kita mendefinisikan struktur bisnisnya dulu. Kita harus pasang kerangka bajanya sebelum kita pasang yang lain-lain. Ini bagian yang paling fundamental. Kuncinya ada di dua langkah simpel ini. Pertama, define atau mendefinisikan. Anggap aja ini seperti kita membuat balok-balok bangunannya dulu, satu persatu. Setiap unit bisnis kita buat terpisah. Nah, setelah baloknya jadi, baru kita masuk ke langkah kedua, assign atau menetapkan. Disinilah kita mulai menyatukan semua balok tadi jadi satu struktur yang kuat. Terus, balok bangunan ini tuh apa aja sih? Ya, contohnya ini, ada organisasi penjualan yang tugasnya jualan, ada saluran distribusi, misalnya lewat grosir atau langsung ke retail. Ada kantor penjualan sampai ke titik pengiriman, alias gudang tempat barangnya dikirim. Masing-masing ini adalah komponen yang berdiri sendiri. Dan disinilah semuanya mulai terhubung jadi satu gambaran besar yang logis. Perhatiin deh alurnya. Ini seperti menyusun hierarki. Sistemnya menghubungkan unit penjualan yang besar ke perusahaan induk, terus diturunkan lagi ke saluran distribusinya, sampai akhirnya nyambung ke gudang pengiriman. Semuanya tersusun rapi dari atas ke bawah. Oke, kerangka gedungnya udah berdiri kokoh. Sekarang saatnya kita pasang jeroannya. Kalau di gedung beneran, ini tuh kayak pasang pipa air, kabel listrik, sama AC. Di dunia bisnis digital, ini adalah aturan-aturan utama yang bikin operasional sehari-hari bisa berjalan. Kita mulai dari penentuan rute. Jangan bayangin ini cuma kayak daftar jalan biasa ya. Ini adalah logika canggih yang dipakai sistem buat merencanakan jalur pengiriman paling efisien. Sistemnya mikirin jarak, biaya, sampai waktu. Ini krusial banget buat logistik. Selanjutnya, dokumen. Setiap interaksi sama pelanggan, mulai dari mereka nanya-nanya produk sampai akhirnya pesan barang, itu semua butuh jejak digital. Nah, disinilah kita membuat template untuk setiap jenis dokumennya, biar semuanya standar dan tercatat rapi. Oke, struktur udah ada, dokumen udah siap. Tapi, ada satu pertanyaan paling penting. Gimana sistemnya tahu harus ngasih harga berapa ke pelanggan? Nah, ini dia salah satu bagian paling kompleks sekaligus paling kuat dari keseluruhan sistem. Cara kerjanya itu bisa dipecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, sistem punya semacam buku menu atau daftar harga untuk berbagai skenario. Kedua, ada aturan pencarian buat nentuin harga mana yang mau dipakai. Misalnya, harga untuk pelanggan VIP beda sama harga pas lagi ada promo diskon. Terakhir, sistem nentuin jenisnya. Apa ini harga dasar, potongan harga, atau mungkin pajak? Nah, setelah semua sistem inti terpasang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren. Kita tambahin teknologi pintarnya. Kalau di gedung pencakar langit, ini tuh lift otomatis sama sistem keamanan canggihnya. Di sini, kita bicara soal otomatisasi. Coba lihat beberapa contohnya. Sistem bisa otomatis ngecek batas kredit pelanggan sebelum mereka belanja. Bisa otomatis kirim faktur begitu barang dikirim. Bahkan bisa melacak produk per batch, jadi kalau ada masalah, bisa langsung ditarik dari peredaran. Ini semua mengurangi kerjaan manual dan risiko kesalahan manusia secara drastis. Supaya kebayang sedetail apa sistem ini, kita intip satu contoh aja ya, konfigurasi pajak cukai di India. Lihat deh, ada berapa banyak pengaturan yang harus diisi cuma buat satu urusan pajak. Ada puluhan aturan yang harus diprogram, hanya untuk memastikan pajaknya dihitung dengan benar. Pusing lihat slide yang barusan? Tenang, Anda nggak perlu menghafal semua itu. Intinya cuma satu,
untuk menunjukkan bahwa di dalam sistem ini nggak ada yang namanya asumsi. Setiap aturan bisnis, sekecil apapun, harus ditulis dan diprogram secara eksplisit. Oke, pembangunan kita sudah selesai. Sekarang yuk kita naik lift ke lantai paling atas. Kita lihat pemandangan dari puncak dan pahami sebenarnya apa sih tujuan dari struktur raksasa yang sudah kita bangun ini di dunia bisnis. Dari atas ini, kita bisa lihat gambaran besarnya. Apa yang kita bangun ini bukan sekedar kumpulan pengaturan teknis. Ini adalah kembaran digital dari seluruh proses penjualan Anda. Sebuah replika hidup dari cara bisnis Anda beroperasi, dari A sampai Z. Ingat kan daftar panjang yang bikin pusing di awal tadi? Dengan memahami semuanya sebagai sebuah struktur, ada fondasi, sistem inti, dan otomatisasi cerdas, kita berhasil mengubah sesuatu yang tadinya kacau menjadi sangat jelas. Kita sekarang nggak lagi lihat tumpukan batu bata, tapi kita bisa melihat arsitektur gedungnya secara utuh. Jadi, setelah kita membedah cetak biru dari mesin penjualan raksasa ini, coba deh sekarang kita refleksi sedikit. Pikirkan bisnis Anda sendiri. Entah itu besar atau kecil, setiap bisnis pasti punya aturan main intinya kan? Mungkin itu aturan soal harga, atau cara melayani pelanggan, atau soal pengiriman. Memahami aturan itu adalah langkah pertama untuk membangun sesuatu yang hebat.